gitu. Boleh lah. Boleh tuh, boleh. Wah, Husein, selamat malam. Wah, Malam kawanku Pak nih Adi. yang Malam. suka Habis anime. ini. Iya. Habis main The Sims. Yuk. Dia terlalu semangat kalau dia. Itu Selamat apa? malam, Bu Linsi Pak Fatur. kemana? Bu Linsi. Bu Linsi live lagi di YouTube channel. di channel yang lain. Shalom, Siapa selamat itu? malam Cindy. Kalau ku cari damai, Hanya ku dapat dalam Yesus. gitu aja Sekar. Ayo Sekar. Apa? Kalau aku cari damai itu gampang kan? Ya, aku nggak tahu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kesenangan. Ya Monik ya. Silakan Sekar. Lagu ini aja dia mengerti. Ya udah, ya udah mulailah. Yuk. Nyanyi. 1 2 ya. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, persoalan yang sedang terjadi. Namun salah. Dia peduli Ya persoalan
Kesalahan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kodek, Mantap. mantap. Lanjut. Ya, lanjut pimpin doa, Pak. Lanjut. Pimpin doa. Kodek, bukan dibuka itunya. Bagus suaranya. Ya, jam terbangnya di aja. Memuji ya. Nyanyi lagi. Tangan aku geter-geter. Bawa Apanya yang santai. geter-geter? Bawa santai. Enggak, di sini dingin. Enak dong. Sekar. Selamat malam, Bu Maya. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan di Hati tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Aduh, tangan aku. Allah mengerti. Ayo Sekar, lagi. Bentar, tangan aku geter-geter. Dewa mengerti, dewa peduli. Dewa siapa Kak Husen? Dewa yang mana ini? Dewa yang mana? Dewa 16. Anakku. Ayo. Weh, udah di-record ya? Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah. Lanjut. Lanjut.
Kita mulai jam berapa ya? Ini acara nyanyi ya. Karaoke. Kok nyanyi mulu? Deh. Ya, ini latihan ini. Punya coba Sekar. Itu judulnya apa ya? Hati sebagai hamba ya? Sebagai hamba. Iya. Ntar aku cari chordnya dulu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Pak Ferdinand, kita mulai jam berapa ya? Ya, kita bisa mulai nih, Pak. Mulai aja. Oh, terserah hostnya aja. Jam 7.15 atau... Udah bisa mulai, Pak. Harusnya kan jam 7 sebetulnya. Oh gitu ya? Mm-mm. Oke lah. Minta izin untuk mulai. Bentar. Baik, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Ya. Oh, oke. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, haleluya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Bapa, kami rindu meninggikan nama-Mu. Engkaulah memelihara kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Segenap kami boleh berkumpul melalui Zoom. Kami boleh dipersatukan oleh kasih-Mu yang besar. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberi kuasa oleh Engkau untuk kami memiliki di dalam kehidupan yang baru ini kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu untuk merenungkan sabda firman-Mu bersama-sama. Kami boleh belajar akan sesuatu hal yang mana Tuhan Yesus pernah lakukan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia. Mari Bapa, biarlah kami sebagai murid-murid Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Kami sebagai murid-murid Tuhan, sungguh-sungguh meneladani apa yang Engkau lakukan. Sehingga masa depan kami, kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kami yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Roh-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami. Diberkati juga saudara-saudara, teman-teman kami yang belum bisa bergabung malam hari ini Tuhan. Setiap mereka boleh tetap ada dalam pengiringan dengan Engkau, tetap ada bersama-sama dengan Engkau, dan pembelaan Tuhan juga ada pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudariku, pada kesempatan malam hari ini, saya akan men-sharingkan tentang sebuah pengajaran. Ya. Percakapan Yesus dengan
orang-orang Farisi. Kita akan melihat sebuah kajian kritis terhadap apa yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi. Saat kita menjadi murid Yesus, kita meneladani apa yang dihidupi Yesus, mengikuti apa yang diajarkan Yesus, dan mentaati apa yang diperintahkannya. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan belajar lebih dekat lagi dari cara atau bagaimana Yesus menyampaikan perkataan-perkataannya. Di dalam ayat-ayat suci Alkitab, terdapat beberapa perbandingan bobot. Ada istilah light and heavy, bukan light itu cahaya atau terang, tetapi bobot yang ringan. Ya, ada perbandingan antara bobot yang ringan dengan bobot yang lebih berat. Begitu. Apa maksud dari perbandingan-perbandingan tersebut? Kita bisa melihat contoh-contoh terlebih dahulu di dalam kehidupan orang-orang Yahudi masa dulu, ya, dan khususnya tentunya di dalam firman Tuhan. Contoh yang pertama, Amsal 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ya, jadi ini ada perbandingan yang umum sekali dipahami oleh masyarakat Yahudi atau budaya Yahudi. Ya. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, ya, ini firman Tuhannya, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Maksudnya apa? Ya, jadi kalau orang benar menerima balasan, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Nah, balasannya apa? Tentu balasannya kita harus lihat ayat-ayat selanjutnya. Tetapi di sini betul-betul ditekankan bahwa ada perbandingan, ya. Bahwa kalau orang benar menerima balasan, lalu kemudian ada kata lebih-lebih, ya. Lebih-lebih berarti ada bobot yang lebih, gitu, ya. Jadi kalau orang benar menerima balasan, tentu balasan yang baik, ya. Nah, bagaimana dengan orang fasik dan berdosa? Ya, itu lebih lagi. Nah, bagaimana? Nah, itu kita akan renungkan di dalam bagian yang lain. Tetapi saya memberi satu contoh terlebih dahulu tentang hal ini, begitu ya. Jadi ada perbandingan bobot, ya, dan itu dipisahkan dengan kata lebih-lebih. Contoh yang kedua, Yeremia 12 ayat 5a. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ya, ini ada perbandingan juga dalam satu kalimat. Ya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, kita bisa gambarkan, kita bisa bayangkan. Itu kita lelah, ya. Bagaimana kelelahan itu waktu kita berlari itu melawan kuda yang berlari maksudnya. Pasti kan lebih lelah gitu, ya. Lebih lelah. Jadi kalimat-kalimat ini bernuansa perbandingan, ya, perbandingan, ya. Kita membandingkan antara berjalan kaki dengan kuda yang berlari. Contoh yang ketiga, Ulangan 31 ayat 27, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Nah, ini ada kata pemisah terlebih lagi. Ya. Jadi ini perkataan Musa, ya. Aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, itu kepada orang Israel. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan.
ya, betul-betul perlawanan atau pemberontakannya terhadap Tuhan tuh sudah ditunjukkan. Lalu Musa melanjutkan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Berarti kalau ditinggal pemimpinnya, bangsa Israel tuh tambah-tambah gitu. Tambah-tambah memberontak hatinya. Ya, jadi ini perbandingan. Ya. Kemudian contoh keempat, 1 Samuel 23 ayat 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ya. Di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Di Yehuda, di tanah Israel sendiri, mereka sudah ketakutan. Apalagi, nah, ada istilah, ada kata, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Nah, jadi ini frasa perkalimatan yang mengandung perbandingan, bobot. Ya. Lebih-lebih, terlebih lagi, apalagi. Nah. Kemudian, Yeremia 12 ayat 5b. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, ya, di negeri sendiri mereka tidak merasa tentram. Gitu. Apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah, itu ayat di dalam susunan ini sebenarnya menunjukkan tentang kegalauan ya. Galauan yang begitu rupa, dan sungai Yordan ya kita belum pernah lihat, saya sendiri belum pernah lihat sungai Yordan, tetapi kita tahu sungai Yordan adalah tempat yang subur ya, tempat yang kalau ada sungai itu biasanya daerah sekitarnya subur gitu. Dan ini ditunjukkan kalau kita lihat contoh sebelumnya, Yeremia 12 ayatnya yang ke 5a ya, 5a tadi. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya, jadi ini benar-benar ada perbedaan bobot. Coba lagi. Contoh 6, Yeskiel 15 ayat 5. Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Ya. Waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Selagi masih ada, utuh ya, tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Apalagi yang utuh itu sudah dimakan api, terbakar habis. Pasti tidak bisa jadi apa-apa juga, lebih lagi. Begitu ya. Ini satu gambaran ya, perbandingan. Yang terakhir, contoh yang ketujuh, Ester 9 ayat 12. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Ini titah raja kepada Ester. Raja Ahasiweros. Ya, raja yang suka menjanjikan sesuatu dengan sangat mudahnya. Ya, dia berkata di awal,
Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Ini memang ada peristiwa yang luar biasa ya. Dan itu sesungguhnya bukan karena kekejaman orang Yahudi. Kalau kita mempelajari secara khusus kitab Ester, saya kira kita mungkin sudah mempelajari ini beberapa kita ya. Tetapi karena Haman ya. Jadi ini sebenarnya senjata makan tuan ya. Jadi nah Raja Ahasiweros berkata demikian. Lalu dia katakan lagi di daerah-daerah kerajaan lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Pasti lebih ya, lebih banyak membunuh. Ya, bukan karena sekali lagi ini bukan karena niat awal orang Yahudi ya. Tetapi ini memang sedari awal karena ada konspirasi oleh seseorang bernama Haman sehingga bangsa Yahudi harus dimusnahkan. Ya. Tapi kemudian karena pertolongan Allah keadaan itu berbalik sehingga orang Yahudi harus tidak boleh dibunuh tetapi mereka karena hukum raja itu tidak bisa dibatalkan. Jadi sedari awal memang Haman ini berkonspirasi bagaimana caranya orang Yahudi di Persia itu dibunuh semua dengan hukum raja. Nah, hukum raja zaman dulu tidak boleh dibatalkan apapun alasannya. Jadi kalau tidak bisa dibatalkan, satu-satunya cara dilawan. Ya, bangsa Yahudi boleh melawan. Yang sebelumnya tidak boleh melawan menjadi ya boleh melawan begitu. Nah, raja ini tahu di luar benteng, di luar kota orang Yahudi lebih banyak, musuhnya lebih banyak dan masalahnya lebih banyak ketika mereka harus melawan untuk bertahan hidup, ya, itu lebih banyak, lebih berat, gitu, ya. Itu yang lebih banyak, lebih berat, lebih banyak pembunuhan, dia masih bisa memberi apa namanya? Memberi janji ya kepada istrinya Esther, sang ratu. Apa yang mau kamu perlukan akan dikabulkan. Apa permintaanmu sekarang akan dikabulkan. Wah, jadi terlepas dari persoalan yang ada dalam perikop ini, di sini kita melihat bahwa bentuk-bentuk pembicaraan, perkataan-perkataan membandingkan itu adalah sesuatu hal yang biasa, ya, sesuatu hal yang biasa. Seperti sehari-hari kita bisa saja kita melakukan perbandingan-perbandingan, ya. Nah, secara khusus kita akan melihat perbandingan ini kemudian menjadi satu gaya hidup ya di dalam kehidupan orang Yahudi saat itu. Dan ada hal yang menarik dari perbandingan-perbandingan ini nantinya ketika kita berjumpa dengan pribadi Yesus. Di dalam kitab Perjanjian Baru atau di dalam kehidupan Yesus ya, pernyataan atau percakapan ini dalam bentuk perbandingan ya, itu bukan percakapan yang istimewa dalam arti langka, tidak, tetapi itu biasa ya. Dan beberapa kali Yesus juga ketika memberi jawaban kepada ahli-ahli Taurat dan imam Farisi, orang Saduki dan kelompoknya itu, Yesus juga mengungkapkan perkataan atau percakapan-percakapannya.
Dan percakapan Yesus sebenarnya adalah percakapan yang biasa dipakai oleh budaya saat itu di situ, sebagaimana kehidupan orang-orang Yahudi. Dan Yesus sendiri juga adalah orang Yahudi, ya, berkebangsaan Yahudi secara manusia gitu ya, lahir di tanah Israel. Dan contoh yang paling banyak atau yang paling menarik adalah di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12. Ya. Matius pasalnya yang ke-12. Kita akan nanti akan saya bacakan. Ya. Jadi gaya Yesus bercakap-cakap sebenarnya sangat umum, ya. Bukan sebuah teknik bahasa sorgawi gitu. Kalau Yesus ngomong itu berkuasa, ya memang karena dia diurapi. Tetapi bukan berarti apa yang dikatakannya itu adalah bahasa yang dari surga. Bahasa yang khusus kita nggak bisa lakukan, tidak. Tetapi dia menggunakan gaya bahasa yang sama dengan gaya bahasa masyarakat setempat, ya. Nah, itulah yang justru membuat orang-orang Farisi tertemplak. Ya, yang membenci Yesus itu tertemplak. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi, ya. Di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah mereka pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ini ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Kajian yang kita bisa amati bahwa hal yang dipersoalkan oleh orang Farisi pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak
diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, ini persoalannya. Ya, ini persoalannya. Menurut orang-orang Farisi. Dan Yesus menjawab dengan perbandingan-perbandingan yang luar biasa. Ya, jadi kita lihat ya, pada hari Sabat, pada umumnya kita tahu di hari Sabat katanya orang tidak boleh melakukan apa saja. Ya. Tapi di dalam kisah ini Yesus sedang ada di ladang gandum bersama para murid, dan para murid lapar, lalu mereka petik bulir gandum dan memakannya. Mungkin kalau gandum bisa langsung dimakan ya, kalau padi kayaknya nggak bisa langsung dimakan. Ya. Nah, jadi mereka memakan sesuatu, pergi dari rumahnya, jauh dari rumah, itu sebenarnya bagi kalangan orang-orang Farisi dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum Allah. Lihatlah murid-muridmu itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ini persoalannya. Lalu kemudian jawaban Yesus yang pertama, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia, yaitu Daud, masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ya, Yesus sedang membandingkan bahwa yang dilakukan dirinya dengan murid-muridnya itu lebih ringan, ya, light, ya, perbandingannya, daripada yang dilakukan pada imam di Bait Allah yang membiarkan Daud dulu. Nah, kalau Yesus dipersalahkan, bukankah seharusnya para imam Bait Allah sebenarnya lebih salah lagi? Nah, ini sebenarnya menemplak mereka. Orang-orang Farisi ini, CS-nya ini ya imam Bait Allah, ahli Taurat, orang Saduki, ya, orang-orang yang merasa dirinya lebih rohani daripada masyarakat pada umumnya. Ya. Dan betul-betul ditunjukkan ya di dalam peristiwa yang Yesus sampaikan ini. Apa yang salah? Ayat ketiga dan 4 didasari dengan peristiwa dari 1 Samuel, maaf salah ketik itu ya, 1 Samuel 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan ya. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku, "siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Kalau kita baca ayat ini masih terkesan ya, sebenarnya
terkesan pada awalnya ya, nggak apa-apa gitu. Dan ini tidak boleh tahu, tapi Yesus tahu. Di kemudian waktu, ya, ini pada masa Daud sebelum menjadi raja, tidak boleh ada yang tahu soal hal ini. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan keilahian Yesus sebenarnya. Para ahli Taurat, Imam Farisi tahu pelanggaran mereka. Orang lain nggak tahu, tapi Yesus tahu. Itu yang pertama, ya. Yang pertama yang bisa kita petik, ya. Lalu kemudian terkesan kalau roti itu harus diganti kan di ayat 6 itu, ya. Supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Ya, sebenarnya roti itu bukan soal diganti yang baru atau bagaimana, tetapi roti itu semestinya habis dimakan. Dimakan oleh Harun dan anak-anaknya atau orang-orang Lewi, ya, orang-orang Lewi. Kita baca di dalam kitab Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, tapi dilanggar sebenarnya oleh imam pada zaman Daud itu sempat, ya, Ahimelek itu, Imam Ahimelek. Oke lah gitu ya, boleh. Tapi orang-orangmu harus tahir, tidak boleh main perempuan, maksudnya begitu. Ya, betul-betul. Ini roti kudus loh, gitu ya. Ini udah pelanggaran, ya, sudah terjadi pelanggaran. Dan Yesus tahu itu. Yesus bandingkan, itu kan lebih buruk, ya. Itu lebih salah lagi gitu. Muridku ini lapar, makan di hari Sabat, makan gandum, petik gandum, bukan di bait Allah, di ladang gandum. Itu kan lebih simpel maksudnya Yesus begitu. Nah, Yesus singgung pelanggaran yang dilakukan orang Farisi di masa lalu. Ya. Jadi Yesus berapologet sebenarnya. Yesus menjawab dengan perbandingan sesuatu yang umum dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari zaman dulu, ya. Dari kitab-kitab perjanjian lama, tadi contoh-contohnya ada gitu ya. Itu bahasa yang biasa. Dan Yesus membandingkan dengan sesuatu yang lebih berat. Jadi perkara-perkara yang mereka sedang alami, dan kita tahu memang orang-orang Farisi tidak suka dengan Yesus. Dan Yesus menjawab mereka dengan perbandingan, dan untuk hal ini Yesus menjawab dengan aib sebenarnya. Aib yang dulu dilakukan oleh imam di bait Allah. CS-nya orang-orang Farisi itu. Wah, bagaimana sikap orang Farisi? Ya. Kedua, jawab Yesus yang kedua. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat?
bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun ia tidak bersalah. Wah, yang mana nih? Gitu. Ya. Apa salahnya imam-imam di bait Allah di masa lalu, tapi tidak dianggap salah? Ya. Hukum tentang perhentian dalam hari Sabat tidak bersifat mutlak. Karena para imam oleh hukum yang sama justru dituntut untuk bekerja pada hari Sabat. Ya, jadi di Bilangan 28 ayat 9. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Ya. Jadi dalam kitab Bilangan salah satu kitab Pentatuk atau kitab Musa, 5 kitab Musa, Taurat, ya. Di situ ada aktivitas di hari Sabat. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam kehidupan Yesus pada masa Yesus maksud saya, hari Sabat itu memang punya aturan yang berbeda dengan saat kita membaca Taurat. Ya. Hal ini memang terjadi penyimpangan, ya, banyak sekali sebenarnya penyimpangan pengajaran di dalam hukum-hukum Taurat itu ditafsirkan dengan berlebihan sebenarnya. Ada banyak sekali hukum yang berlebihan. Nah, sampai mereka mengatakan bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan segala sesuatu. Padahal di dalam kitab Taurat, para imam sendiri hari Sabat tetap bekerja. Seharusnya hukum itu tidak boleh mengatakan hari Sabat tidak boleh apa-apa. Ya, harusnya tidak berubah. Tetapi banyak sekali pengajaran atau penafsiran hukum Taurat ini mengalami berbagai-bagai penafsiran yang kemudian dijadikan hukum-hukum yang baru, bukan hukum dari Allah langsung, bukan. Ya, jadi ada orang-orang, ya, masa dulu pengajaran para rabi namanya, ya, rabbinik, ya, law atau rules. Nah, sehingga ada banyak hal yang menjadi aturan-aturan, tetapi tidak menyentuh esensi sebenarnya, ya. Nah, salah satunya ini, Yesus dengan berani dia menyampaikan bahwa tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, ya, bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Begitu. Maksudnya adalah mereka tetap memberikan korban sajian, ya, di dalam kehidupan mereka, tapi nggak bersalah. Nah, jadi kalau kamu boleh, kenapa aku nggak boleh gitu loh, ya kan? Apalagi, ya, Yesus itu lebih dari bait Allah. Ya, para murid itu mereka sedang bersama Yesus dan mereka memang melayani Yesus, dalam arti melayani itu melakukan pelayanan bersama Yesus. Mereka di dalam hari Sabat itu mereka lapar lalu mereka makan. Mereka memetik gandum dan memakannya. Ya. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya light, ya.
ringan ketimbang para imam yang setiap hari Sabat masih melakukan korban bakaran. Ya. Masih memberikan atau bekerja di bait Allah. Ya, mengolah korban sajian itu dianggap bekerja ya, oleh mereka. Dan memang demikian, melakukan sesuatu. Mereka tidak libur gitu. Ya. Jadi ini yang mau disampaikan kepada orang Farisi. Ya. Dan di ayat ke-6 Matius 12 ayat yang ke-6, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yang beliau maksudkan adalah Yesus itu sendiri, dirinya. Ya, dirinya. Jadi kira-kira Yesus menyampaikan dengan lembut atau geram itu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh selanjutnya yang memang betul-betul orang Farisi itu punya maksud mempersalahkan Yesus. Ya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, mereka orang Farisi bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka, orang Farisi itu, ialah supaya dapat mempersalahkan dia, Yesus. Nah, Yesus memberikan perbandingan lagi sebagai jawaban. Lihat ya, Yesus menjawab mereka tidak langsung. Kita tahu Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah itu dengan perumpamaan ya. Kemudian dalam hal ini dia menyampaikan dengan perbandingan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, ingat bahwa perhentian di hari Sabat itu tidak mutlak hukumnya. Kenapa tidak mutlak? Ya karena para imam sendiri juga melakukan upaya-upaya korban bakaran di hari Minggu. Maaf, di hari Sabat. Ya, di hari Sabat. Nah, jadi kalau para imam boleh, masakan umat tidak boleh, kan begitu. Karena yang menjadi saat dulu itu kan yang menjadi pemandunya adalah mereka yang ada di bait Allah. Nah, Yesus menjawab mereka dengan perbandingan. Manusia jauh lebih berharga daripada domba. Domba jatuh ke lubang di hari Sabat aja kita tarik, kita angkat, kita gotong, ya, mereka selamatkan, ya, mereka tangkap, ya. Apalagi manusia itu berharga, lebih berharga daripada domba, ya. Mohon maaf, ini manusia jauh lebih berharga, harusnya saya beri warna merah ya daripada domba. Daripada dombanya warna kuning sebagai gambaran yang lebih ringan. Ya. Saya samakan dengan contoh-contoh sebelumnya. Ya. Jadi terjadi respon di sini. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya pada pulih. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Ada mujizat terjadi. Tapi juga kita melihat orang-orang Farisi itu
bersekongkol untuk membunuh dia. Ya. Menjawab dengan perbandingan, orang bisa tertemplak. Ya. Kita menjawab langsung, orang bisa sakit hati. Ya. Tapi jauh lebih aman sebenarnya dengan cara lain, ya. Nah, mungkin itu juga bisa kita petik, ya. Apakah Yesus salah menjawab orang-orang Farisi sehingga Yesus direncanakan untuk dibunuh? Yesus tidak salah jawab, bahkan menjawab dengan cara yang benar, cara yang dipakai oleh orang Yahudi pada umumnya, menggunakan perbandingan. Yesus justru membongkar kejahatan imam-imam bait masa lalu, bait Allah masa lalu. Ya, kita lihat tadi. Orang lain gak ada yang tahu. Sejarah itu soal bait Allah hanya orang bait Allah yang tahu. Orang yang belajar, orang-orang pinter agama, ya, agama Yahudi saat itu. Umat nggak tahu, tapi Yesus tahu. Karena dia adalah Allah. Ya, dan dia membongkar kejahatan hati orang-orang Farisi. Mereka tidak peduli, orang Farisi tidak peduli orang sakit sembuh, tidak peduli. Melihat kesembuhan itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ngeri. Ya, tidak mengasihi mereka yang sakit. Ada contoh lagi orang yang kerasukan setan di Gerasa. Mereka membenci Yesus karena setannya masuk ke dalam babi-babi. Babinya masuk jurang, mati semua. Nggak cuan, rugi. Mereka nggak lihat satu orang selamat. Itu penting bagi Allah. Itu penting bagi Yesus. Itu penting bagi kita orang-orang percaya. Bahkan dikatakan malaikat di surga bersorak-sorai kalau ada satu orang bertobat. Tapi orang Farisi, mereka nggak mengerti itu. Mereka nggak mengerti itu. Ya. Yesus benar, tidak pernah salah dalam berkata-kata dan dalam segala perbuatannya. Yesus menggunakan teknik apologet yang umum digunakan. Cara menyampaikan yang dikenal oleh masyarakat Yahudi. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak menista. Bahkan ia menghormati agama Yahudi. Diceritakan Yesus pernah marah satu kali di depan bait Allah. Dia katakan bait Allah adalah rumah doa. Di dalam ayat yang lain dikatakan bait Allah adalah rumah bagi bangsa-bangsa. Ya, Yesus sangat peduli dengan bait Allah. Yesus sangat menghormati. Tetapi banyak orang, ya, bahkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka tidak menghormati, menghargai bait Allah. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah apa yang menjadi gaya bahasa yang diperkatakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa juga kita terapkan. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan perbandingan yang light dan yang heavy. Misalnya bersaksi, bagus kan? Baik kan di gereja misalnya atau di komsel, di WhatsApp grup, ya, medsos, itu hal yang baik. Betul? Itu hal yang baik. Saya tidak menolaknya. Ya, saya menganjurkan. Boleh. Namun juga terlebih lagi bersaksi setiap hari dari kehidupan kita. Ya, firman Tuhan katakan kita ini kitab-kitab yang terbuka. Jadi yang ada pada kita inilah yang sebenarnya nampak. Ya. Nampak. Nah, jadi ada perbandingan yang light, ada perbandingan yang heavy, yang lebih berbobot maksudnya. Lebih berbobot dari yang nampak.
Lalu kalau begitu Pak, saya nggak usah bersaksilah di medsos. Nah, itu pilihan Anda. Ya. Ya, itu pilihan Anda. Saya tidak mengatakan tidak boleh, bukan. Itu boleh. Tapi yang paling nampak lagi itu yang sehari-hari. Jadi artinya apa? Dua-duanya boleh, tapi bobotnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang lebih berat. Itu yang lebih tinggi. Itu yang memang harus terjadi. Karena ada banyak orang bersaksi, tetapi hari-harinya pulang gereja, ya, atau sekarang tidak ada gereja, sedang masih ditutup ya. Setelah kita Zoom bareng, setelah kita doa pagi bareng misalnya, lalu kehidupan kita tidak menjadi saksi. Nah, itu kan kurang pas ya. Nah, itu aplikasinya. Gitu, ya, aplikasinya. Jadi kita bisa seperti itu. Misal lagi, jika ada orang yang menanyakan siapa bidannya Yesus, kita semua pasti tahu ya, siapa dia, ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, jika ada orang yang menanyakan siapa bidannya Yesus, terlebih baik kita memang menyadari, ya, kita tahu, ya, bahwa tokoh-tokoh penting di belakang layar itu memang biasanya orang-orang hebat. Kita emang nggak tahu, di Alkitab nggak ada bidannya Yesus tuh memang nggak ada. Tetapi pada kelahiran manusia pada umumnya mesti ada bidannya. Itu betul. Jadi saya kira yang menanyakan siapa bidannya Yesus atau orang tuanya Yesus itu, dia tidak menista agama kita. Dia tidak menista Yesus, dia tidak menista agama Kristen, tidak. Kita jadi merenungkan, oh iya betul juga. Ya. Dan yang suka ada di belakang layar itu memang biasanya orang hebat kan. Seperti misal di antara kita, ya, ada banyak kita mengikut Yesus. Dulu kita tidak mengikut Yesus. Mungkin kita terlahir Kristen tapi kita tidak Kristen sungguhan. Atau kita tidak pernah ada di dalam pengajaran Yesus. Kemudian kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau belajar, kita mau ikut Yesus, kita mau jadi anak Tuhan, kita mau jadi murid-muridnya, kita mau dibimbing di grup kita ini. Ya. Nah, itu besar kemungkinan ada orang yang berdoa untuk Anda. Ada orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, tapi mereka dengan begitu giat berdoa untuk kita. Nah, ini hal yang bisa kita pelajari, kita petik dari, kita belajar dari bagaimana Yesus menjawab orang Farisi dengan perbandingan. Jadi gaya yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Gitu. Ya. Ada lagi yang berikutnya. Ketika kita dikatakan, kamu Allahnya ada 3. Kamu Allahnya ada Tuhannya ada 3. Ya, kita tidak perlu marah-marah. Ya, menerima dengan lapang dada. Ya. Kita tahu bahwa ternyata saudara-saudara kita itu sangat memperhatikan kita. Amin. Ya. Ya, itu yang kita bisa petik. Kita tidak perlu berdebat. 3 jadi 1, 1 jadi 3. Justru kepada mereka yang begitu memperhatikan kita, sepantasnya lah kita berdoa puasa ya, bagi dia dengan sungguh-sungguh, bagi mereka. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati. Ya, jadi kita tidak perlu berlomba-lomba dengan YouTuber yang satu dengan yang lain, saran saya untuk menerangkan tentang Tritunggal itu. Karena perjalanan hidup orang Kristen itu perjumpaan sebenarnya. Perjumpaan dengan Allah.
dia berjumpa dengan Allah, dia akan ngerti kenapa kok disebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, namanya berjumpa dengan Allah itu tidak bisa kita teorikan sebenarnya. Ada pengalaman ilahi, pengalaman supranatural. Dan ketika menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tetap pengalaman dengan Tuhan itu yang paling esensi, yang terus kita kerjakan setiap hari. Kalau kita lakukan itu, maka kesaksian yang tadi di dalam seluruh hidup kita yang harus nampak itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Jadi itu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, pengikut Kristus. Ya, Kristus itu Yesus yang diurapi. Ya, nah, jadi kita menemukan, ya, belajar menemukan hal-hal yang bijak, ya, dari pengalaman dengan Tuhan, kita akan lebih mudah untuk meliterasi, ya, meliterasi. Ini penting sekali karena Indonesia, saya baru Zoom dengan staf Kominfo, ya. Indonesia itu mengalami darurat literasi digital. Literasi digital. Jadi kalau lihat hoax, berita medsos, dan lain sebagainya yang bersifat digital, kebanyakan orang Indonesia itu tidak mampu menerjemahkan dengan bijaksana. Mudah terpengaruh, mudah terprovokasi, mudah menyebarkan kembali, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi beliau juga mengatakan, kalau pengikut Kristus yang adalah terang dan garam, semestinya itu akan menjadi salah satu sumber yang sangat berpengaruh agar Indonesia tidak lagi mengalami darurat literasi digital. Ya, mulai 2021 sampai 2050 itu literasi digital sangat luar biasa banyak. Penting bagi kita anak-anak Tuhan dengan hikmat Roh Kudus, dengan pengalaman kita dengan Tuhan Yesus, itulah yang sebenarnya kita bisa merespon dengan bijaksana, merespon dengan lebih baik, ya, tidak terpengaruh, ya, tidak terprovokasi. Justru di tengah pandemi ini kita semestinya semakin dekat dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu di rumah berdoa, bukan mengurung diri di kamar dengan berbagai-bagai konten yang ada. Ya, sebagai penutup, Yesus pernah katakan dalam Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow. Siapa itu? Hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sekeliling kita itu banyak. Saudara-saudara kita sangat giat. Tapi kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada yang giat itu, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, mari direnungkan sungguh-sungguh, ya. Bukan bermaksud saya menyampaikan bahwa kehidupan keagamaan kita ini harus penuh dengan rutinitas.
Ya, bukan. Rutinitas, kebiasaan berdoa, beribadah bukan rutinitas. Itu karena kita menghormati Tuhan. Yesus, Dia sudah menyelamatkan kita menghargai Dia. Bukan kita mencari sesuatu, berharap sesuatu. Artinya berharap pahala, berharap perjalanan hidup lurus-lurus saja. Ya. Masalah, rintangan selalu ada, tetapi bisa dilewati bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang penting. Ya, tidak ada yang lurus mulus, tidak ada. Sekaya apapun, sehebat apapun, sepandai apapun, tidak ada yang akan lurus. Semuanya punya masalah, semuanya punya persoalan. Ya, tetapi yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah hidup keagamaan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Harus lebih benar. Ya, sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan hati yang rindu. Bukan karena terpaksa. Termasuk ketika kita memberi untuk Tuhan. Jika engkau memberi dengan sukarela, dengan sukacita, Tuhan akan memberkati. Betul? Kalau kita memberi dengan terpaksa, tidak sukacita, wah, itu tidak ada berkatnya, hanya rutinitas, ya takut yang salah ya dengan Tuhan, ya, sikap yang salah, tidak begitu. Karena Tuhan Yesus kita memandang hati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami akhiri pengajaran malam hari ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami sampaikan tidaklah sempurna ya Tuhan. Tapi mari Tuhan kami tahu Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap pengajaran yang kami sampaikan. Tuhan Allah yang akan menolong setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang merenungkan, setiap kami yang haus. Sebab kebenaran-Mu luar biasa bagi hidup kami. Setiap kami yang haus akan dipuaskan, setiap kami yang lapar akan dikenyangkan. Dan kehidupan kami di dalam Engkau menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bekerja dan apa yang telah Engkau lakukan, apa yang telah Engkau tunjukkan di dalam kebenaran firman yang kami baca, dapat juga kami teladani, dapat pula mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami. Dan dengan sendirinya, ya Bapa, ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami bisa menyampaikan betapa Tuhan Yesus dapat menjadi jawaban bagi setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang di muka bumi ini. Dan hati Tuhan untuk mereka, hati Tuhan untuk seluruh isi dunia ini. Terima kasih Bapa. Dan setiap kali kami merenungkan, kiranya Roh-Mu yang menyertai kami. Dan ketika kami memperkatakan kembali kepada saudara-saudara kami, Roh Tuhan menyertai, Roh Tuhan mengurapi, Roh Tuhan menghiburkan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Raja segala Raja, dan Gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kembali kepada host. Tuhan Yesus memberkati.